Judul Tugas Demonstrasi Kontekstual Modul 2.3 Praktik Coaching Model Tirta. Coach Maria Minarti Saragih SPD. Coachi Ibu Nofrida Simamora SPD. Selamat pagi Bu Nofrida, apa kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Maria, kabar sehat. Gimana dengan Ibu? Puji Tuhan, Bu sehat. Oh iya Bu, Ibu tadi malam ada nelpon saya ya Bu. Kebetulan handphone saya matikan loh tadi malam. Kira-kira ada apa ya Bu? Oh iya Bu, memang tadi malam saya menelpon Ibu. Ada yang mau saya bahas dengan Ibu masalah pembelajaran jarak jauh ini Bu. Tapi karena cuaca tidak mendukung, mungkin sekarang inilah Bu cocok kita berdiskusi. Waktunya yang tepat ya. Makasih ya Bu Nofrida sudah mengajak saya berdiskusi di pagi hari ini. Justru saya Bu Maria yang berterima kasih mau berdiskusi dengan saya. Saya rasa memang Ibu lah yang tepat untuk saya luangkan permasalahan saya ini. Oh begitu ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan Bu? Saya berharap dengan diskusi kita ini saya mendapat solusi dengan masalah yang saya hadapi Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira permasalahan Ibu apa ya? Permasalahan saya Bu akhir-akhir ini kebetulan saya akan mengajar di kelas 1 Bu. Ya. Semakin banyak siswa itu yang tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu. Kira-kira kenapa bisa seperti itu Bu? Banyak keluhannya Bu. Yang pertama mungkin anak-anak sudah jenuh ya belajar di rumah. Sepertinya mereka rindu dengan suasana sekolah gitu Bu. Yang kedua masalah kuota dan HP mungkin orang tua yang punya ya Bu ya. Tidak mungkin HP itu kan kalau orang tua kerja dibawa Bu, jadi itulah masalahnya. Dan terakhir sinyalnya Bu juga. Namanya kita di desa ya kan Bu, di kampung. Nah, sinyal menjadi utama lah Bu. Iya, namanya kita di kampung ya Bu ya. Jaringan kan ini kan kadang muncul, kadang gimana gitu ya Bu. Pembelajaran Ibu selama ini kira-kira gimana Ibu melakukannya? Apa saja yang Ibu lakukan? Saya memberikan materi itu pembelajaran melalui WA. Setelah kami saling komunikasi dengan siswa. Ibu melakukan pembelajaran melalui WA group ya Bu iya, ya? Iya. Oh gitu ya Bu ya. Lalu dari pengamatan Ibu Nofrida, pembelajaran di WA itu gimana hasilnya Bu? Sebenarnya kegiatan pembelajaran itu pertama-tamanya itu berjalan baik Bu, anak-anak semangat. Namun hari-hari selanjutnya menurun. Mereka tidak lagi mengerjakan dan tidak mengirimkan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin mereka sudah jenuh gitu. Oh gitu ya Bu ya. Menurut penelitian Ibu, anak-anak sudah mulai merasa jenuh dan bosan ya Bu ya. Iya Bu. Terus Bu? Kalau di rumah itu kan Bu beda di sekolah. Kalau di rumah mereka bisa bermalas-malas ya kan. Iya. Kalau di sekolah kan banyak yang mendukung, anak bertemu teman, jadi semangat ya Bu ya. Begitulah Bu. Jadi Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi nih, saya bisa mengambil kesimpulannya ya. Yang pertama mungkin dari kuota ya Bu ya, karena kita kan tinggal di desa ya, jadi ada gangguan jaringan ya. Terus yang kedua mungkin dari kendala orang tua ya Bu. Orang tua kan nggak mungkin nih standby di rumah setiap hari ya, jadi handphone kan dibawa orang tua bekerja, sehingga anak-anak menunggu untuk melakukan pembelajaran ya. Terus yang ketiga nih, saya ambil kesimpulannya anak-anak sudah mulai merasa bosan ya Bu ya, sudah jenuh ya di rumah belajar dari
manalah solusi yang bisa Ibu berikan kepada saya untuk mengatasi itu, Bu? Nah, Ibu kan sudah tahu nih apa tadi kendalanya, permasalahannya ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya ya Bu, kira-kira upaya apa nih yang Ibu lakukan? Sebenarnya upaya sudah saya lakukan dengan cara itu tadi, Bu, mengingatkan supaya mereka harus tetap rajin mengerjakan tugas-tugasnya, Bu. Jadi hasilnya gimana nih Bu? Kalau sudah Ibu ingatkan nih di grup WA? Hasilnya masih juga nihil. Nihil gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Atau Ibu mencoba membuat suatu motivasi gitu Bu agar anak-anak bisa merasa bersemangat belajarnya? Mungkin juga ya, Bu ya. Sebenarnya saya sudah buat sih, Bu, melalui apa itu kan grup WA. Saya buat kirim gambar-gambar animasi yang bisa menambah semangat mereka belajar gitu, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Saya juga setuju Bu dengan Ibu buat itu menggunakan media-media ya, mengirimkan gambar-gambar di grup sehingga anak-anak juga merasa semangat, termotivasi gitu ya. Lalu kira-kira apa nih yang paling penting nih menurut Ibu nih? Sepertinya itu harus mendapat dukungan orang tua juga. Itu juga bisa Bu Nofrida. Jadi nih Bu Nofrida, pembelajaran yang Ibu lakukan di WA nih sudah ya menggunakan metode yang lain ya. Jadi kira-kira nih Bu, menurut Ibu pembelajaran seperti apa lagi nih yang bisa membuat siswa semakin bersemangat belajarnya? Saya membuat materi yang lebih menarik, membantu anak supaya lebih semangat gitu, Bu. Saya membuat video-video, voice note itu, terus media-media yang lebih menarik gitulah, Bu. Itu merupakan langkah yang bagus ya buat Ibu Nofrida melakukan pembelajarannya di kelas ya. Selain itu Bu, menurut Ibu ada nggak lagi yang tidak kalah pentingnya? Sangat, itulah Bu, dukungan orang tua tadi sangat penting. Mereka harus selalu siaga mendampingi anak-anak itu untuk mengerjakan tugas-tugasnya, Bu. Betul Ibu ya. Jadi apa nih kira-kira Ibu lakukan ke depannya nih? Begini Bu Maria, rasanya saya ingin membuat jadwal anak gitu untuk pertemuan kecil atau kelompok kecil. Ibu jadwal tatap muka gitu ya? Gitu. Melalui gitu untuk berkomunikasi langsung dengan orang tua gitu. Itu langkah yang bagus ya Bu ya. Selain membuat kelompok kecil, Ibu juga bisa nih berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa ya kan? Iya, Bu Maria. Ibu bisa berkolaborasi lebih akrab lagi bersama orang tua siswanya. Bagus itu Bu langkahnya. Jadi Ibu jangan lupa ya tetap prokes Bu. Ini kan suasana pandemi, jadi kita tetap waspada walaupun kita melakukan kunjungan keluar. Iya, Bu Maria. Terima kasih Bu Maria sudah mau mengingatkan saya. Memang kami selalu setiap saat tidak lupa dengan prokes itu Bu Maria. Harus ya Bu Iya, ya. Bu, iya, Bu. Karena ini kan masa pandemi gitu ya Bu ya. Jadi kapan nih Ibu melakukan jadwalnya nih kalau boleh saya tahu? Mungkin secepatnya Bu, besok saya akan memulainya melalui komunikasi dulu lah Bu dengan orang tua. Benar ya Bu Nofrida. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, dari diskusi kita hari ini, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Sepertinya saya akan lebih banyak lagi membuat materi yang lebih menarik, pembelajaran anak-anak itu untuk menyemangati mereka Bu. Saya akan memperbanyak video-video, media-media yang bisa membuat mereka semangat Bu. Itu merupakan langkah yang bagus Bu ya. Kalau Ibu sudah melakukan media pembelajaran dengan baik, tentu anak-anak itu pasti merasa bersemangat lagi Mudah-mudahan belajarnya. Ibu tetap semangat ya Bu Nofrida. Saya semangat selalu Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih.